Yuk kakak kita gaskan lagi alur ceritanya Stellar Transformation, langsung saja kita simak. Kawanan awan berkabut melayang di atas Gunung Kingsu. Di dalam aula besar rahasia di lokasi tertinggi Istana Sang Tian, saat ini dipenuhi dengan suara dan tawa perayaan. Pendeta Ming Liang, Pendeta Qiyang, Pendeta Ming San, Pendeta Lan Bing, dan Sui Yu yang duduk di bawah, sementara pedang abadi Hua Yan duduk sedikit di atas mereka di atas takhta besar di dalam Istana Sang Tian. Ada mantra pembatas yang ditempatkan di luar aula besar, mengisolasinya dari orang-orang di luar, mencegah mereka mengetahui apa yang terjadi di dalam aula besar. Saudara bela diri senior, lihatlah ekspresi wajah senior Hua Yan yang dipenuhi dengan kegembiraan, suasana hatinya pasti sangat baik. Saya pasti berpikir bahwa dia menyuruh kami berkumpul untuk beberapa hal yang menguntungkan. Pendeta Ming San diam-diam menggunakan transfer suara, dan berbicara kepada Pendeta Ming Liang yang berada di satu sisi. Pendeta Ming Liang melihat pedang abadi Hua Yan yang ada di atasnya, dan juga mengangguk setuju. Semuanya, alasan mengapa aku mengumpulkan kalian semua hari ini adalah karena aku ingin mengumumkan sepotong berita yang luar biasa, dan berita yang luar biasa ini bukan berita biasa yang luar biasa. Wajah pedang abadi Hua Yan dipenuhi dengan senyum tipis, dan suaranya bergema di seluruh aula besar. Apakah senior Hua Yan tolong selesaikan keraguan kami untuk kami rekan praktisi. Pendeta Ming Liang tersenyum saat dia bersuara. Pada saat yang sama, 4 ahli bela diri longgar immortal lainnya juga melihat ke arah pedang abadi Hua Yan dengan mata berkilau. Untuk SWOT immortal Hua Yan menyebut sesuatu sebagai bukan berita biasa yang indah, sepertinya berita itu pasti sesuatu yang akan menyebabkan orang lain menjadi sangat gelisah. Hua Yan batuk, lalu perlahan-lahan mulai berkata, sebelum saya berbicara tentang itu, saya harus terlebih dahulu memberitahu Anda semua beberapa informasi tentang alam abadi. Jika tidak, bahkan jika saya memberitahu Anda semua berita yang hebat dan luar biasa ini, Anda semua juga tidak akan dapat sepenuhnya memahami di mana letak keajaiban dalam berita itu. Apakah kalian semua tahu bahwa alam abadi, alam setan, dan alam setan, semua sebenarnya bagian dari ruang spasial yang sama? Besar Hua Yan tersenyum ketika dia melakukan penyelidikan. Semua orang di bawah terkejut, dan hanya Pendeta Ming Liang yang bersuara, senior Hua Yan, ketika junior ini biasa berlatih Point Star Verse. Pada tahun-tahun sebelumnya, beberapa hal mengenai alam abadi, alam iblis, dan alam iblis milik tubuh yang sama pernah dicatat dalam surat giok yang mengajarkan teknik budidaya bela diri, Point Star Verse. Hua Yan mengangguk. Mengenai alam abadi yang terletak di dalam ruang spasial, batas-batas ruang spasial itu besar dan tak berujung. Di antaranya alam abadi menempati 20% dari ruang spasial, sementara alam setan juga menempati hampir 20% dari ruang. Realem iblis menempati hampir 50% dari ruang. Realem iblis ini benar-benar daerah yang sangat besar, desah Pendeta Ming Liang tanpa sengaja. Hua Yan mengangguk dan berkata, pastinya, wilayah yang diduduki oleh alam iblis sangat besar. Namun, itu juga sangat kacau dalam realem iblis, itulah sebabnya realem iblis juga tidak menimbulkan banyak ancaman bagi alam abadi dan alam iblis. Apa yang dikatakan Hua Yan tidak salah, tetapi pada kenyataannya, bukan semata-mata realem iblis yang memiliki konflik serius di wilayahnya. Alam abadi dan alam iblis itu juga menderita perselisihan internal. Itulah sebabnya, tidak peduli apakah itu alam iblis, alam abadi atau alam iblis, semua wilayah di dalamnya sangat tidak stabil. Itu juga mengapa daerah antara 3 kerajaan masih relatif stabil. Untuk ruang spasial, baik dewa dan setan masing-masing menempati 20%, sedangkan realem iblis menempati 50%, lalu bagaimana dengan 10% sisanya, tanya Sui Yu Yang. Dewa longgar lainnya juga melihat Hua Yan. Jelas bahwa mereka juga bingung kemana 10% sisanya pergi. Ini adalah rahasia. Saya masih belum bisa mengungkapkannya kepada Anda semua untuk saat ini, kata Hua Yan sambil tersenyum ringan. Karena Hua Yan telah berbicara seperti itu, setiap orang yang hadir juga tahu bagaimana harus bersikap dengan halus dan tidak terus bertanya lebih lanjut. 3 ranah ini milik ruang yang sama, dan interaksi di antara mereka secara alami menjadi lebih sering. Di antara mereka, ada beberapa praktisi kuat yang berada di puncak dan telah mendapatkan rasa hormat dari semua orang dari 3 alam, yang salah satunya adalah Kaisar Abadini yang dia adalah pedang immortal pedang mistik ke-8 tingkat. Hua Yan akhirnya sampai pada intinya. Sementara itu, Pendeta Ming Liang dan yang lainnya segera fokus dan mulai mendengarkan dengan cermat.
Kaisar Abadi yang jenius, dan pada saat yang sama juga memiliki nasib baik. Tidak peduli apakah itu senjatanya, atau bahkan teknik pedang immortal versi yang kuat. Sundering the Heavens Sword versi, mereka semua sangat mengesankan. Itu juga alasan mengapa dia diandalkan oleh semua orang dari ketiga dewa abadi, iblis dan setan. Wajah Huayan menunjukkan ekspresi hormat. Tidak peduli pedang abadi, setiap orang dari mereka menyembah pedang abadi terkuat, Kaisar Abadi Niyang. Awalnya, Kaisar Abadi Niyang bukan tipe orang yang berkeliaran sendirian. Dia memegang sejumlah besar kekuatan sendiri, dan pada saat yang sama memiliki harta spiritual surga dan bumi yang mengejutkan. Seolah-olah jumlah harta telah mencapai jumlah yang menakutkan, dan harta yang tak terhitung jumlahnya semuanya tersembunyi di sarangnya alam Niyang. Setelah mengatakan sampai di sana, Huayan tersenyum dan menatap pendengarnya. Ada berapa banyak harta spiritual dari surga dan bumi ya mata pendeta Qi yang tampaknya memiliki cahaya di dalamnya. Huayan tersenyum tipis dan berkata, berapa banyak bagaimana saya bisa tahu jumlah sebenarnya setidaknya, pedang immortal kelas terbaik, armor pertempuran kelas terbaik, beberapa eliksir abadi kelas terbaik. Jumlahnya pasti melebihi ratusan. Selain itu, masih ada beberapa harta aneh, harta yang berisi beberapa kemampuan khusus. Jika saya mengkonversi dan menghitung dalam hal batu roh elemental tingkat terbaik, nilai realem yang ini setidaknya akan bernilai lebih dari 1 juta keping batu roh elemental tingkat terbaik. Suara Huayan tegas. 5 dewa longgar itu semuanya terpana. Lebih dari 1 juta potong batu roh elemental tingkat terbaik sepotong sudah berharga, tapi 1 juta keping itu adalah kekayaan yang sangat besar. Ketika Huayan melihat 5 dewa longgar yang tidak sengaja memiliki cahaya di mata mereka, dia diam-diam tersenyum. Jika Anda semua tahu bahwa apa yang saya katakan hanyalah bagian terluar dan paling dangkal dari alam Niyang, kalian semua mungkin akan lebih gila lagi. Sayang sekali, kalian semua tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan harta yang sebenarnya di pedalaman. Karena Kaisar Abadi yang pernah menjadi pemimpin faksi besar, Huayan sama sekali tidak dapat membayangkan berapa banyak harta yang dimiliki Kaisar Immortal Niyang. Huayan hanya tahu, bahwa status Immortal Emperor Niyang sebelumnya mirip dengan Yu Huang, dan terlebih lagi, publisitasnya masih sedikit lebih mengesankan daripada Yu Huang. Selain itu, harta paling berharga dari Kaisar Abadi yang sama sekali bukan harta spiritual jenius yang dikabarkan. Bahkan harta karun semacam itu juga tidak akan membuat berbagai boneka dari alam abadi, iblis dan iblis menjadi gila sampai tidak ragu-ragu untuk menghabiskan sejumlah besar kekuatan bela diri hanya untuk memecahkan penghalang antara dua alam, dan mengirim orang-orang mereka turun ke alam fana. Itu adalah harta yang sebenarnya. Itu juga merupakan tujuan dari setiap utusan. Mainan ini adalah yang paling berharga. Semata-mata item ini, nilainya melebihi semua harta lainnya dari realem Ni yang ditambahkan bersama-sama. Huayan masih ingat janji Yu Huang. Jika dia, Huayan, berhasil mendapatkan harta itu dan memberikannya kepada Yu Huang, maka dia, Huayan, pasti akan berada di antara tingkat atas faksi Yu Huang sejak saat itu. Baiklah, kalian masing-masing bisa berhenti terpana sekarang. Huayan tertawa ringan. Pendeta Ming Liang, Pendeta Qiyang, dan 3 orang lainnya berjuang untuk mengendalikan emosi mereka yang gelisah. Kapan dewa-dewa longgar dari alam fana itu pernah melihat batu roh elemental tingkat terbaik biasanya, untuk dapat menggunakan batu roh elemental kelas rendah atau batu roh elemental kelas menengah sudah sangat mengesankan. Harta yang tak terhitung jumlahnya dari realem Ni yang telah menyebabkan getaran di dalam hati para dewa longgar itu. Kondisi pikiran. Tenang. Sebelum alam Niyang, siapa yang masih bisa tenang? Pedang abadi Huayan melanjutkan, apakah kalian semua masih ingat diagram Sundering the Heavens Hu awalnya, saya telah menghabiskan harta yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk mendapatkan sepotong diagram Sundering the Heavens. Ada total 3 keping Sundering the Heavens diagram, dan setelah ketiga keping ini digabungkan, sebuah peta yang menunjukkan lokasi realem Ni yang akan ditampilkan. Pada saat yang sama, sepotong Sundering the Heavens diagram memungkinkan 6 orang untuk memasuki realem Niyang. Masukkan realem Niyang. Bawakan 6 orang. Pikiran pendeta Ming Liang dan yang lainnya tanpa sengaja mulai berkeliaran dengan cepat. Jelas bahwa masing-masing dari mereka mengira dia adalah salah satu dari 6 orang. Sementara itu, aku siap membawa kalian berlima.
Apakah kalian semua setuju bahwa ini adalah berita yang luar biasa dan luar biasa, tanya Hua Yan dengan suara lembut. Mata pendeta Ming Liang dan 4 orang lainnya langsung berbinar. Hua Yan benar-benar tidak memberi 5 orang kesempatan untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka, dan melanjutkan, saya juga mengatakan, setelah memasuki alam Ni yang akan ada jumlah harta tak terbatas di dalamnya, dan harta apapun yang Anda dapatkan sendiri akan jadi milikmu. Aku tidak akan dengan paksa mengambilnya darimu. Namun, ada satu hal. Setelah memasuki realem Ni yang Anda hanya akan mengambil harta setelah saya mengizinkan Anda untuk. Jika ada seseorang yang melanggar perintah saya, maka jangan salahkan saya jika dia terbunuh. Satu-satunya target Hua Yan untuk perjalanan itu adalah satu-satunya harta. Apapun peralatan abadi kelas terbaik, immortal elixir, apapun harta spiritual yang kuat dari surga dan bumi, bagi seseorang dengan status Yu Huang, barang-barang itu tidak memiliki banyak daya tarik baginya. Apakah kalian semua bisa melakukan apa yang baru saja saya katakan sebelumnya? Jika tidak, ada banyak orang lain yang berpikir untuk memasuki alam Ni yang, kata Hua Yan acuh tak acuh. Pendeta Ming Liang, Pendeta Qi Yang dan yang lainnya langsung berdiri. Pendeta Ming Liang memimpin dan dengan hormat berkata, bersikaplah tenang, senior, yang lain dan saya mampu melakukannya. Kelima orang itu semua mengerti. Di tempat seperti realem Ni yang, harta karun juga tidak mudah diperoleh. Dengan mengikuti utusan Immortal Realm, mereka secara alami bisa menghindari banyak bahaya. Jika mereka membuat langkah tidak sah, mereka memperkirakan bahwa mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa kecil mereka. Bagus sekali, kalian semua harus istirahat dulu. Kami akan berangkat 2 hari kemudian, Hua mengumumkan. 2 hari. 5 orang di bawah sangat terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa tanggal kedatangan untuk berangkat akan datang secepat itu, tetapi kelima orang itu segera membawa ekspresi wajah senang dan dengan hormat menjawab ya. Hai, saudara bela diri senior, Pendeta Ming Liang dan yang lainnya tampak sangat bahagia hari ini. 5 pendeta agung telah minum dan merayakan selama setengah hari, kata seorang praktisi Xiu Zhen yang kurus dan lemah yang membawa kendi anggur ke seorang praktisi Xiu Zhen tinggi dan besar di sampingnya yang juga membawa kendi anggur. Turunkan suaramu, para pendeta sangat kuat. Jika mereka mendengar apa yang Anda katakan dan terpancing, kami Martial Brothers akan selesai selamanya, diingatkan bahwa senior Martial Brothers sibuk. Saudara bela diri kurus yang kurus segera menjadi sadar, dan dengan penuh semangat mengangguk, apa yang dikatakan saudara bela diri senior juga benar. Mereka hanya praktisi Siuxian biasa, dan dipanggil untuk berkumpul dari berbagai sekte oleh sekelompok Dewa Longgar untuk melayani Dewa Longgar senior. Bagi para praktisi Siuxian Jindan dan Yuanying tahap itu, setiap orang dari Dewa-Dewa Longgar itu jauh di atas mereka. Tidak perlu berbicara lebih lanjut tentang 5 pendeta terkuat di antara Dewa-Dewa Longgar itu. Pendeta Ming Liang, Pendeta Qi Yang, Pendeta Lan Bing, Pendeta Ming San, dan Sui Yu Yang. Jika bahkan salah satu dari 5 pendeta agung tidak puas, praktisi Siuxian biasa itu mungkin memiliki akumulasi kultivasi bela diri mereka hancur dan membuat tidak berguna, kemudian dikucilkan dari sekte mereka masing-masing. Semua orang, ekspedisi saat ini ke realem Ni yang sebenarnya adalah masalah besar. Dapat dikatakan bahwa ada bahaya, tetapi bagaimana bahaya bisa dibenci jika kita berpikir untuk mendapatkan harta untuk dapat memasuki alam Ni yang dan mendapatkan harta di dalam, bahkan tanpa menghadapi bahaya, di mana di dunia ini ada hal yang begitu baik, tanya Pendeta Lan Bing. Ini juga merupakan hasil dari realem Ni yang berada di alam mortal, komentar Pendeta Ming Liang dengan nada baik dan menyenangkan. Waktu semakin singkat, semua orang juga harus kembali dan memulai persiapan untuk memastikan bahwa kita akan berada dalam kondisi terbaik kita untuk memasuki realem Ni yang. Ingat, kita tidak bisa sesantai dan sepi ini. Pendeta Ming San mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan saudara bela diri senior itu masuk akal, tetapi semua orang juga terlalu gembira hari ini, itulah sebabnya kami dengan senang hati merayakannya sekarang. Haha, mari kita santai dan santai untuk hari ini, itu juga bukan masalah besar. Pendeta Ming Liang, apa yang dikatakan oleh rekan sepelatihan Pendeta Ming San juga benar. Ayo semua orang mengangkat cangkir Anda. Pendeta Qi yang juga berbicara dengan nada ceria. 5 pendeta agung mengangkat cangkir mereka pada saat yang sama dan minum bersama. Setelah minum, seorang praktisi Siuxian muda yang melayani di samping 5 pendeta agung sibuk mengisi gelas-gelas kosong. Sui Yu yang tiba-tiba mendengus dingin.
Itu karena praktisi Siuxian muda yang membantunya mengisi ulang anggur sudah terlalu gugup dan menumpahkan anggur ke gaun Sui Yu Yang. Anda berasal dari sekte mana, tanya Sui Yu Yang acuh tak acuh. Junior ini dari Lianyang Sek. Wajah praktisi Siuxian muda itu pucat dan dia benar-benar terkejut. Kamu bahkan tidak bisa menangani masalah sesederhana itu, namun kamu sebenarnya dipilih untuk melayaniku. Sepertinya para murid elit dari sekte Lianyang juga memiliki tingkat budidaya mental yang rendah. Sudah waktunya bagi Anda untuk kembali dan menghadapi tembok selama 1000 tahun. Itu akan berfungsi sebagai pelatihan yang baik untuk kondisi mental Anda. Pergilah. Sui Yu yang mengumumkan hukuman itu dengan acuh tak acuh. Ketika praktisi Siuxian muda itu mendengar bahwa dia harus menghadapi tembok selama 1000 tahun, pikirannya tidak sengaja terguncang. Menghadapi tembok selama 1000 tahun, berarti bahwa satu orang harus berhadapan dengan tembok gunung. Selain itu, orang itu akan sendirian, dan tidak akan ada orang lain yang datang. Orang itu akan bertahan dengan cara seperti itu selama 100 tahun. Bagi seorang praktisi Siuxian muda yang hanya menghabiskan sedikit waktu berlatih, itu adalah hukuman yang sangat mengerikan. Baiklah, saudara praktisi Sui Yu Yang, jangan biarkan murid muda merusak suasana hati Anda, kata Yang Mulia Ming Liang dengan senyum acuh tak acuh. Di mata sekelompok ahli bela diri yang berdiri di puncak alam mortal, para murid praktisi Siuxian yang biasa jelas terserah mereka untuk memberi hadiah atau menghukum sesuai dengan suasana hati mereka. Mungkin hanya SWOT Immortal Lan Feng dan para ahli bela diri lainnya yang akan membuat mereka takut. Ketika praktisi Siuxian lajang itu dianugerahi hukuman, praktisi Siuxian muda lainnya secara alami mulai khawatir. Setiap orang dari mereka sangat berhati-hati, dan mereka semua takut membuat kesalahan sekecil apapun. Di tengah kehati-hatian, kelompok praktisi Siuxian muda itu tidak melakukan kesalahan besar sejak saat itu. Namun, perasaan itu mirip dengan berjalan di kawat halus, dan itu membuat setiap praktisi Siuxian muda merasa takut. Sebaliknya, 5 pendeta agung yang saat ini dilayani oleh para praktisi Siuxian muda itu malah sangat senang, saling bersulang di antara mereka sendiri. Tiba-tiba, pada saat itu, "Ah, Huaiyan, kamu sepertinya sangat nyaman, tapi aku tidak tahu kenapa aku selalu tidak tahan melihatmu. Anda juga layak menjadi pedang abadi." Hai, suara acuh tak acuh dan elegan terdengar di seluruh Gunung Qingsu. Dalam sekejap, seolah-olah semua orang membeku. Seluruh Gunung Qingsu, setiap praktisi Siuxian, setiap dewa longgar serta 5 pendeta agung, dan terutama Huaiyan, terkejut. Ada kilatan cahaya tajam berwarna merah darah. Seolah-olah kecemerlangan bulan darah telah turun dari 9 surga ke tanah. Ada gema yang ringan dan tajam. Seluruh pendeta Ming Liang, yang masih di samping meja anggur, mulai menggigil. Segera, seluruh tubuh anehnya mulai membusuk dan membusuk. Pada saat yang sama, hanya dalam beberapa saat, mengikuti suara peng, seluruh tubuh berubah menjadi lapisan kabut darah. Pedang abadi-abadi berkelas Point Star itu jatuh secara alami. Sebuah kekaburan melintas di masa lalu, dan Star Point, pedang abadi-abadi terbaik, telah menghilang tanpa jejak. Pada saat itu, keempat pendeta agung yang telah selamat mundur dengan ekspresi ngeri. Pendeta Ming Liang terbunuh dalam 1 saat. Mengingat tingkat kultivasi 4 orang, mereka secara alami juga tidak bisa menahan serangan tunggal. Ketika kelompok praktisi Siuxian muda yang saat ini bersembunyi di sudut melihat reaksi ngeri dari 4 pendeta agung, mereka tidak tahu mengapa tetapi sebaliknya merasakan rasa sukacita. Itu adalah suara pedang abadi Lan Feng. Mata pendeta Ming San dipenuhi dengan kemarahan. Kakak bela diri seniornya adalah dukungan spiritual dari sekte Qingsu, dan merupakan orang terbaik dari sekte tersebut. Sekarang setelah saudara bela diri seniornya dibunuh, itu merupakan pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap sekte Qingsu. Bagaimana mungkin pendeta Ming San tidak marah? Sosok seseorang sesaat melintas, dan pedang abadi Huaiyan muncul di depan semua orang. Senior Huaiyan, itu adalah suara pedang abadi Lan Feng. Selain itu, dia sebelumnya mengatakan, kamu juga layak menjadi pedang abadi. Yang Mulia Ming San pada saat itu hanya berpikir ingin pedang abadi Huaiyan membalas dendam. Diam. Pedang abadi Huaiyan berbicara dengan nada acuh tak acuh. Seolah tenggorokannya dicekik, Yang Mulia Ming San yang sebelumnya berbicara di tengah kalimat dengan paksa berhenti. Pedang abadi immortal kesadaran abadi Huaiyan benar-benar tidak dapat merasakan bahkan kehadiran musuh yang samar,
jadi hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, adalah kemampuan bela diri musuh berada di atas kemampuannya. Yang kedua, adalah bahwa musuh sudah meninggalkan radius pencarian kesadaran abadinya. Mengingat kemampuan Huayan pada titik waktu itu, radius pencariannya masih sangat luas, dan sangat sulit untuk melarikan diri dari radius kesadaran abadinya hanya dengan teleporting sekali. Itulah mengapa itu pasti bukan teleportasi, melainkan itu harus menjadi teknik yang bisa dilakukan para ahli emas abadi, transfer besar. Jika dikatakan bahwa kemampuannya melebihi kemampuannya, maka satu-satunya orang adalah Men Gan dan Lan Feng. Apa kecepatan yang cepat, apakah dia melakukan transfer besar ya? Pedang abadi Huayan bergumam dengan suara rendah. Dia menyapu pandangannya yang dingin sedingin es melalui 4 arah sekali, matanya bersandar panjang pada kabut darah yang berubah yang pernah menjadi pendeta Ming Liang. Menyamar suaranya sebagai pedang abadi Lan Feng, tidakkah dia tahu bahwa energi pedang-pedang abadi sangat sulit untuk ditiru ya? Gaya pembunuhan ini jelas merupakan teknik setan darah. Demikian pula, teknik modal setan darah juga sangat sulit untuk ditiru. Bahkan jika saya tidak percaya bahwa itu adalah Anda, Du Zongjun, yang melakukan itu, kebenaran tidak dapat membuat saya percaya sebaliknya. Pedang abadi Huayan bisa merasakan amarah yang muncul dari dalam hatinya. Kecuali Anda masih percaya bahwa Wu Kongsue dibunuh oleh saya. Apakah itu sebabnya kamu membunuh Ming Liang sebagai tindakan balas dendam? Suara marah terus menggema dalam pikiran pedang abadi Huayan. Sepertinya masalah ini perlu diselesaikan, kalau tidak akan buruk jika kamu menarik kakiku dari belakang setelah kita memasuki realem Niyang. Pedang abadi Huayan sudah membuat keputusan dalam pikirannya. Tidak masalah apakah itu kesalahpahaman atau sesuatu yang lain, masalah itu perlu diselesaikan sebelum memasuki alam Niyang. Pendeta Ming San, Pendeta Chiang dan 2 orang lainnya semua memandang Huayan, menunggu perintahnya. Kamu berempat mendengarkan. Menginap di istana Sang Tian. Sekarang saya akan melakukan perjalanan ke pegunungan Yinyu, kata pedang abadi Huayan dengan acuh tak acuh. Ya, jawab keempat pendeta dengan hormat. Sosok pedang abadi Huayan mulai memudar. Itu kemudian benar-benar menghilang dari Gunung Qingsu. Kasihan. Awalnya, pada saat aku membuat Sword Immortal Puppet membunuh Wu Kongsue menggunakan teknik Sword Immortal, aku hanya menusuk lubang yang sangat kecil melalui Yuanyingnya. Yuanyingnya tidak mengalami kerusakan dan masih bisa digunakan untuk perbaikan. Namun, kali ini ketika saya menggunakan bulan darah peralatan iblis kelas terbaik dan menyerang energi setan darah Modao yang dipaksa keluar dari bulan darah malah terurai bahkan Yuanying dari pendeta Ming Liang. Benar-benar sia-sia. Di dalam King Yu Immortal Mansion, Qin Yu berbicara dan sengaja menghela nafas sendirian. Hou Fei, Hei Yu, serta Sisin dan 2 saudara lelakinya semua memandangi Qin Yu dengan cara yang aneh dari satu sisi. Kakak, kamu membunuh orang lain, mencuri peralatan abadi kelas terbaik mereka, lalu mengeluh dan menghela nafas hanya karena kamu tidak berhasil mendapatkan Yuanying. Kamu benar-benar Hou Fei tidak memiliki kata-kata untuk melanjutkan. Kakak jauh terlalu senang. Qin Yu yang sebelumnya berpura-pura mengeluh segera menghilang. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, tetap saja, Xiao Hei mengerti saya. Sekarang setelah saya membunuh pendeta Ming Liang, 2 pelaku kas darah ibu kota telah dieksekusi, dan sepotong penyakit dalam hati saya telah dihapus. Segera kita akan melihat apakah pedang abadi Huayan dan darah setan Du Zongjun akan mengambil tindakan apapun. Ada peluang 8 atau 9 dari 10 bahwa mereka tidak akan mengambil tindakan nyata, kata Hou Fei sambil terkekeh. Hei Yu juga mengangguk setuju. Qin Yu menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan-lahan menghela nafas, siapa yang peduli ya? Apakah mereka berdua benar-benar bertarung hanya merupakan makanan sampingan? Yang perlu kita siapkan sekarang adalah hidangan utama. Hidangan utama apa? Hou Fei bingung. Hei Yu tersenyum ketika dia memandang Hou Fei, dan berkata, monyet, kamu mungkin tidak tahu ini, tapi itu jelas masalah tentang masuk ke alam Niyang. Qin Yu mengangguk dan berkata, benar. Saat ini, sisi longgar Immortals, sisi longgar setan, serta klan naga semuanya memiliki potongan-potongan diagram Sundering the Heavens. Mereka tidak akan lagi membuang waktu. Mengapa utusan dari alam Ascendan turun? Bukankah masih hanya untuk memasuki realem Niyang? Jika tidak ada yang menghalangi mereka, mereka akan melanjutkan ke alam Niyang sesegera mungkin.
Dari apa yang saya lihat, meskipun saya sengaja mengganggu rencana mereka, mereka masih akan melanjutkan menuju alam Ni yang dalam waktu dekat. Masuk akal, kata Hou Fei sambil mengangguk. Qin Yu tiba-tiba menatap Sisin dan kedua saudaranya. Sisin, setelah jangka waktu tertentu, kalian semua pertama-tama akan kembali ke benua Qianlong dan pergi ke tempat bapakku. Fei Fei, aku dan yang lainnya akan pergi ke realm Niyang, dan kami akan mencari kalian semua setelah kita keluar dari tempat itu. Tentu saja, tidak perlu cemas sekarang. Ya, Sisin dan kedua saudaranya langsung menjawab. Di dalam Blood Devil Hall. Dengan punggung lurus dan tegak seperti pedang panjang, Hua Yan berdiri di tengah aula besar di dalam aula iblis darah. Du Zongjun, saya memiliki masalah penting untuk dibahas dengan Anda. Suara Hua Yan setenang biasanya, dan bergema di dalam Blood Devil Hall. Sementara itu, pada saat itu, sama sekali tidak ada seorang pun di dalam aula besar setan darah kecuali untuk Hua Yan saja. Di ruang rahasia di dalam Blood Devil Hall. Hua Yan. Setan darah Du Zongjun bingung, mengapa dia datang saya bahkan tidak menemukan masalah baginya mengenai kematian Wu Kongsue, tetapi sebaliknya, ia datang untuk menemukan masalah bagi saya. Tidak peduli apa, memasuki realm Niyang adalah hal yang paling penting, saya harus tetap bertemu dengannya sekali. Sosok Du Zongjun menghilang di udara dari ruang rahasia. Jadi itu adalah Hua Yan. Sosok seseorang terlihat muncul di udara, duduk di atas takhta besar. Darah iblis Du Zong mengenakan jubah berwarna merah darah, menatap Hua Yan dengan senyum di wajahnya. Pada saat yang sama, dengan lambaian tangannya, mantra pembatas muncul di keliling seluruh aula besar, yang mencegah orang luar dari mendengarkan percakapan di dalam. Hua Yan memandang Blood Devil Du Zongjun. Du Zongjun, bawahanku yang mulia Ming Liang baru saja dibunuh oleh seseorang. Ming Liang sudah mati. Senyum di wajah setan darah Du Zongjun segera menghilang. Pikiran pertama darah iblis Du Zongjun adalah, Hua Yan ini datang mencari masalah. Pikiran keduanya adalah, saya tidak membunuh Ming Liang, jadi siapa yang membunuh Ming Liang ini adalah konspirasi. Hanya dalam beberapa saat, setan darah sudah merasa bahwa itu adalah sebuah konspirasi. Benar, Ming Liang sudah mati. Selain itu, suara orang itu identik dengan suara Lan Feng, suara Hua Yan. Namun, Lan Feng adalah pedang abadi, tetapi metode pembunuhan itu bukan teknik khusus yang dimiliki oleh Blood Devil Modao. Setelah Ming Liang dipukul sekali, seluruh tubuhnya membusuk sampai akhirnya berubah menjadi kabut darah. Ekspresi wajah setan darah Du Zongjun menegang, lalu segera mulai tersenyum. Hua Yan, jangan katakan padaku bahwa kau mencurigai aku ya. Hua Yan mengangguk dan berkata, aku mencurigai kamu. Itu karena metode khusus pembunuhan setan darah Modao pasti membutuhkan berlatih, setan darah Modao untuk memiliki energi khusus yang dapat menciptakan efek seperti itu. Jadi katakan padaku, jika bukan kamu, siapa lagi yang bisa melakukannya? Darah iblis Du Zongjun mengerutkan kening. Namun, dalam beberapa saat saja, sedikit kekejaman muncul di mata Blood Devil Du Zongjun. Baiklah, saya mengerti. Hua Yan, tahukah Anda bahwa pada waktu itu ketika Wu Kongsue sebelumnya dibunuh oleh orang misterius, bulan darah peralatan iblis kelas terbaik yang pernah saya berikan kepadanya juga telah diambil oleh orang itu. Bulan darah Hua Yan juga mendengar sepotong nama bergengsi peralatan iblis itu. Benar, bulan darah. Ini adalah peralatan iblis yang cocok untuk para ahli bela diri yang berlatih setan darah Modao. Setelah memiliki jumlah generasi yang tidak diketahui dari ahli bela diri darah setan Modao, darah bulan secara alami memiliki sejumlah energi darah setan Modao yang menakutkan. Saya pikir orang misterius itu pasti telah memaksa keluar energi dari Blood Moon, dan membunuh pendeta Ming Liang dengannya. Setan darah Du Zongjun masih bisa dianggap tenang. Hua Yan sedikit mengangguk. Saya tidak dapat menyangkal bahwa apa yang Anda katakan sangat masuk akal. Namun, bagaimana saya bisa percaya apa yang baru saja Anda katakan? Hua Yan memandang Blood Devil Du Zongjun. Iblis darah Du Zongjun tertawa terbahak-bahak, dan berkata, Hua Yan, kamu masih tidak mengerti alasan di balik ini ya. Izinkan saya bertanya, apakah Anda membunuh Wu Kongsue? Tidak, bantah Hua Yan. Lalu bukankah itu Anda tidak membunuh Wu Kongsue, tetapi Wu Kongsue sudah mati? Kecuali, saya membunuhnya. Iblis darah Du Zongjun tersenyum dan berkata, tidak mungkin bagi saya untuk membunuh, tetapi Anda juga tidak.
Pasti ada seseorang yang sengaja mengacaukan situasi dalam kegelapan. Hua Yan melirik iblis darah Du Zongjun, tapi masih mengangguk di akhir. Meskipun apa yang mereka berspekulasi itu masuk akal, apakah darah iblis Du Zongjun pasti percaya bahwa dia, Hua Yan, tidak membunuh Wu Kongsue. Demikian pula, akankah Hua Yan benar-benar percaya bahwa Du Zongjun tidak membunuh pendeta Ming Liang? Hanya saja hari untuk memasuki alam Ni yang akan segera tiba, itulah sebabnya mereka hanya bisa saling percaya. Percaya pada apa yang dikatakan pihak lain, dan percaya bahwa ada orang lain yang sengaja menabur perselisihan. Baiklah, aku akan mempercayaimu tentang masalah ini. Hua Yan mengangguk, lalu segera berbalik dan mulai berjalan 2 langkah. Tiba-tiba, Hua Yan menoleh dan sejenak memandang satu arah sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya dengan bingung. Setelah itu, seluruh orang Hua Yan menghilang ke udara. Jika bukan karena realem Ni Yang, aku akan lama membunuh banyak dari kalian yang datang menanyai saya di pintu depan saya. Setan darah Du Zongjun diam-diam mendidih karena marah. Dibandingkan dengan Du Zongjun, budidaya jiwa Hua Yan ini masih sedikit lebih tinggi dengan torehan. Dia benar-benar bisa samar-samar merasakan kesadaran iblisku. Suara tawa nyaring terdengar dalam manor. Hanya ada 3 orang di dalam istana itu manusia Gan, Yu Liang, dan Kong Chao. Yu Liang adalah orang yang mengendalikan hutan belantara, sementara Kong Chao adalah pemimpin dari 3 iblis besar di bawah Yu Liang. 3 orang itu adalah beberapa yang dipilih dari klan setan hutan belantara untuk memasuki realem Ni Yang. Dewaku, terus menggunakan kesadaran iblismu untuk mengamati pegunungan Yinyu juga harus melelahkan. Ah, mengapa tidak membiarkan kita bawahan melanjutkan pengawasan? Yu Liang bertanya dengan hormat. Pada hari itu, Mengan dan rombongannya tampaknya menuju ke hutan belantara setelah meninggalkan Pulau Ikan Salju. Namun, tidak lama setelah mereka meninggalkan Pulau Ikan Salju, kenyataannya adalah bahwa Mengan diam-diam membawa Yu Liang dan Kong Chao kembali, dan tiba di benua Tenglong. Kemudian, Mengan secara pribadi menggunakan kesadaran setan untuk terus mengamati pegunungan Yinyu secara rahasia. Untuk menggunakan kata-kata dari apa yang dikatakan Mengan percaya pada iblis, kecuali aku idiot, dengan demikian saya akan mengamatinya seperti ini. Saat dia meninggalkan pegunungan Yinyu, ada 8 atau 9 dari 10 kesempatan bahwa dia akan bertemu dengan 2 sisi lainnya untuk menuju ke alam Ni yang bersama-sama. Selama saya berjaga-jaga, dia bisa melupakan untuk mengguncang saya. Tidak perlu mengatakan bahwa ide Mengan itu bodoh, tetapi itu malah sangat berguna. Tentu saja, tingkat budidaya bela diri Mengan sangat mendalam, dan bahkan telah mencapai puncak Raja Iblis tingkat pertama. Meskipun kesadaran iblisnya telah menyelimuti pegunungan Yinyu, bahwa Blood Devil Du Zongjun bukannya tidak sadar sedikit pun. Meskipun budidaya jiwa immortal Hua Yan pedang sedikit lebih kuat, dia awalnya tidak mendeteksi apapun saat dia berdiskusi dengan Du Zongjun. Namun, saat dia hendak pergi, Hua Yan tampaknya telah merasakan sesuatu. Selama waktu itu juga hanya persepsi yang samar, dan tidak pasti. Kamu Yu Liang, saat Anda menggunakan kesadaran iblis Anda, saya memperkirakan bahwa darah iblis Du Zongjun akan menemukan Anda dalam beberapa saat, kata Mengan sambil tersenyum. Dewaku, aku tidak akan mengamati Du Zongjun. Saya hanya akan melihat Lady Lian Yue dan yang lainnya. Saya percaya bahwa sisi longgar setan pasti perlu memobilisasi beberapa orang, dan Lady Lian Yue dan yang lainnya secara alami juga akan menuju ke alam Ni Yang. Mengawasi mereka sama baiknya dengan menjaga iblis darah Du Zongjun, jawab Yu Liang dengan hormat. Mengan tersenyum tipis dan mengangguk, apa yang kamu katakan itu masuk akal. Namun, Yu Liang, jangan lupa, meskipun Anda hanya mensurvei Lady Lian Yue dan yang lainnya, mengingat tingkat budidaya bela diri darah iblis Du Zongjun, tidakkah dia pasti akan menemukan Anda? Baiklah, saya tahu bahwa Anda setia, tetapi serahkan hal ini kepada saya. Meskipun terus-menerus mengaktifkan kesadaran iblis saya mungkin sedikit melelahkan, itu masih sesuatu yang bisa saya atasi. Setelah Mengan selesai berbicara, dia diam-diam menutup matanya dan mulai beristirahat, sementara kesadaran iblisnya terus mengamati pegunungan Yinyu. Yu Liang dan Kong Chao saling bertukar pandang, tetapi mereka hanya bisa tetap menjaga di satu sisi tanpa daya. Waktu berlalu sangat cepat, dan segera, hari untuk berkumpul di Eager Dragon Island datang. Pada pagi hari itu, sinar matahari terbit hangat, dan seluruh gunung Yinyu memancarkan aroma segar dari atmosfer bumi.
Para ahli terbaik dari pegunungan Yinyu Lady Lian Yue, Wu Hei, dan Fire Devil semuanya terus-menerus memiliki ekspresi bersemangat di wajah mereka. Itu karena mereka sudah lama tahu itu adalah hari mereka berangkat ke Pulau Naga Iger. Pergi ke Iger Dragon Island, diwakili menuju realem Niyang, dan menuju realem Niyang, berarti bahwa ada harta yang tak terhitung jumlahnya menunggu mereka. Ketika mereka mengingat apa yang pernah digambarkan oleh Blood Devil Du Zongjun mengenai besarnya jumlah harta di alam Niyang, dan bahwa itu adalah jumlah kekayaan yang mengejutkan, tiga ahli longgar setan secara tidak sengaja merasakan kegembiraan mereka meningkat. Di pintu masuk ke Blood Devil Hall. Cuaca hari ini benar-benar tidak buruk. Setan darah Du Zongjun berdiri di dekat pintu masuk aula. Dia sedikit tersenyum sambil menghadap matahari, dan meregangkan pinggangnya dengan malas. Tampaknya, suasana hatinya sedang baik. Darah iblis Du Zongjun menyerahkan tangan, dan mengambil jimat transmisi. Saudara Du, sebaiknya Anda tidak lupa kami berkumpul di Pulau Iger Dragon hari ini untuk mengumpulkan 3 potong diagram Sundering The Heavens Diagram dan mendapatkan peta untuk realem Niyang. Setelah itu, ada juga masalah menuju realem Niyang bersama-sama. Tenanglah, bagaimana mungkin aku bisa melupakan masalah ini? Darah iblis Du Zongjun melakukan pembersihan dengan kesadaran iblisnya sekali, lalu menjawab pesan itu. Sebaliknya, mulutnya bergumam pada dirinya sendiri, Ao Feng ini masih benar-benar tahu bagaimana mengomel. Sementara itu, pada saat itu, Setan Api, Wu Hei, Lian Yue, kalian semua harus siapkan pergi dan berkumpul di Blood Devil Hall. Sebuah suara yang akrab yang mereka harapkan telah bergaung di dalam benak Lady Lian Yue dan 2 orang lainnya. Tepat menggunakan kecepatan tercepat mereka, Lady Lian Yue dan 2 orang lainnya langsung menuju ke Blood Devil Hall. Dalam interior rumah bangsawan di benua Tenglong. Mereka sebenarnya sudah berkumpul. Apakah mereka akan berangkat main gun? Dengan mata tertutup, tiba-tiba membukanya. Ada kilatan tajam di matanya. Du Zongjun, sepertinya kamu benar-benar seperti yang kuharapkan. Anda siap untuk mengabaikan saya, dan berniat untuk langsung pergi secara rahasia. Kesadaran setan Mengan saat ini mengamati setiap gerakan yang dilakukan Lady Lian Yue, Wu Hei, setan api, serta setan darah Du Zongjun. Mereka saat ini hanya berkumpul, sehingga kemarahan Mengan masih belum meletus. Jika darah iblis Du Zongjun benar-benar memimpin anak buahnya dan pergi, maka benar-benar tidak ada orang yang bisa membayangkan hal-hal yang mampu dilakukan oleh orang Gan yang gila. Sangat bagus. Lian Yue, kamu seharusnya sudah mengatur hal-hal mengenai pegunungan Yinyu kan? Darah iblis Du Zongjun bertanya dengan senyum tipis di wajahnya. Semuanya sudah diatur. Tuhanku darah setan, harap tenang. Ada senyum di seluruh wajah Lady Lian Yue. Setan darah Du Zongjun mengangguk, lalu menatap ketiga orang itu dan berkata, bagus, mulai sekarang dan seterusnya, kalian bertiga harus mengikuti perintah saya, dan jangan mengambil tindakan apapun tanpa izin saya. Ya, Tuhanku darah setan, jawab 3 orang dengan hormat. Darah setan Du Zongjun melambaikan tangan dengan puas, dan berkata, sekarang, kita pertama-tama akan pergi ke Pulau Naga Iger dan bertemu dengan orang-orang dari 2 sisi lainnya. Pindah. Oke kakak, terima kasih.